lupa nih saya. Tadi dia nanya izin, Oh, iya. itu izin yang Kalau footage izin apa? Kalau footage kebetulan Ternyata nggak izin. menjawab yang terakhir aja ya, karena saya yang mengurus izin itu si AMI Awards itu kebetulan itu ada teman baik di grup sana, jadi saya dibantu sama teman di MNC, jadi ya itulah gunanya silaturahmi ya, memperpanjang rezeki dan kolaborasi. Iya, kebetulan saya sama Pak Haritano ya sama-sama Cina. Iya. Ya, udah. Dia tahu, wah sebangsa nih, gampang izinnya. Nah kalau itu izinnya kan mudah, sebetulnya semua mudah asal ada uang. Bagus. Nggak perlu gue jawab ya, Ya, Le. intinya Anda bisa melihat kalau ada footage-footage yang kira-kira wah ini ada biaya, itu menunjukkan keseriusan imajinari. Jadi meskipun tadi Dipa bilang bahwa ya ada harus diukur, ya kita lihat kan serius sekali dengan dia mau mengeluarkan biaya untuk membayar itu rights ya. Jadi itu aja. Angkanya tidak usah disebutkan, tapi Anda bisa lihatlah itu bahwa Dipa serius ketika Ya, saya bilang. intinya banyak lah, soalnya yang part ini nggak boleh diganti, ini nggak boleh diganti, ini nggak boleh diganti. Oh, makin banyak ya, Le. Ya, itulah. Nah, itu. Jadi memang ada beberapa yang saya paksain. Ini memang agak mahal, tapi kalau nggak ada ini tidak bagus. Enggak sih, nggak sampai gini-gini, biasa aja itu. Bukan duit saya juga. Nah, intinya itu, kalau prosesnya kan tinggal dihubungi pihak itu kan dari RCTI. Saya punya teman di grup MNC, saya bilang tolong dibantu dong, ini mau bikin film dokumenter dan butuh footage AMI Awards, jadi boleh dibantu nggak buat memperkaya gambar, dan memang penting. Untungnya alhamdulillah si pihak MNC cukup kooperatif, jadi bisa dinegosiasi lah sehingga produser mengiyakan. Terus tadi kalau soal bagaimana caranya dari 10 jam jadi 1 jam 40 menitan ini, ya yang seperti yang tadi saya bilang ya, dari awal kan saya punya storyline seperti ini. Ini dibuka dengan konser GBK, ditutup dengan GBK, di tengah-tengah ayo kita flashback ke karir Raisa dan sambil mengupdate perjalanan konser GBK ini. Saya ngasih ceritanya seperti itu. Nanti saya minta nanti di titik ini kita ke event ini ya, terus abis ini balik lagi ke sini. Jadi gambaran umumnya dulu kepada editor. Jadi awalnya gitu flow-nya. Saya ngasih gambaran storyline yang ada di kepala saya buat digarap editor. Editor yang mengumpulkan itu semua materi yang 10 jam, terus ada dari tim kami juga yang bikin transkrip semua wawancara yang 10 jam ini sudah berbentuk buku. Saya tahu Anda wartawan cetak betapa repotnya membuat transkrip. Ya alhamdulillah saya punya tim, jadi bukan saya yang membuat transkrip. Itu pekerjaan yang paling melelahkan ketika saya jadi wartawan. Wawancaranya enak, bikin transkripnya tidak enak kan. Nah itu goals banget deh. Iya, dibantu sama temen. Saya alhamdulillah saya tidak ada tugas mentranskrip, tinggal menyuruh transkrip. Jadi itu selain ada footage 10 jam wawancara, ada transkrip. Jadi si editor sudah berpegangan pada cerita yang saya ajukan. Dia melihat transkrip, jadi dia tinggal memilih-milih footage mana yang dimasukin di cerita itu. Dan setelah jadi draft 1, barulah kita diskusi. Saya, Dipa, Boim, Yaya, Ernest. Jadi setelah ada draft 1, baru diskusi, ini enaknya gimana nih dari draft 1 ini. Apa yang kurang, perlu dirombak seperti apa si ceritanya, apakah adegan ini perlu dimajuin atau adegan ini jadi dipindah. Dan saya nanya ya ada yang ini enggak yang mau ditambahin ya. Mungkin ada yang belum dimasukin ke sini. Jadi kayak gitu. Memang semua ini dari draft 1 sampai akhir ini proses diskusi 3 pihak kayak Imaginary, Juni ini Boim dan Yaya, dan juga Soleh Solihun. Ya seperti itu ya. Alhamdulillah saya dibantu editor yang kerja keras dan bagus. Editornya yang tadinya bukan penggemar Raisa, sekarang dia jadi Yo Raisa. Langsung hafal semuanya. Nambah satu. Bagus tuh, editor meningkatkan kredibilitas aja itu. Nambah satu tim. Nama satu tim. Ada dari organisme tuh. Silakan ditulis kalau mau buat ya. Oke. Dan tambahan mungkin kali ya, Le. Ini film ini kita bikin udah versi ketiga. Jadi waktu kita pertama kali bikin ada versi 1. Versi 1 kita edit ulang jadi versi 2. Kita edit ulang sekali lagi jadi versi 3. Versi 3 draft 1, draft 2, draft 3 dan seterusnya. Kita sampai udah nggak ngitung.
Karena Dan buat 3 versi itu bedanya jauh ya, bedanya jauh banget. Karena kita nggak punya skrip, nggak ada patokannya. Editor bikin draft 1, kita versi 1. Pada saat bikin versi 1, ya kita nggak ada yang bilang nggak suka. Karena kan kita nggak tahu patokannya apa, suka nggak suka. Editor ngasih saran, gimana kalau gue bikin versi 1 lagi, lo bandingin versi 2. Kita tetap suka, nggak tahu juga kan. Akhirnya kita bingung, kita tambah suara lagi, kita FGD. FGD dapat tambahan. Sebenarnya dari FGD itu kita cuma dapat masukannya sedikit, 25% lah. Tapi editor minta, nggak usah mas, gue bongkar semua. Bongkar semua, ulang dari awal. Jadi kita punya 3 versi yang awal sama endingnya beda. Jadi ntar kalau film ini udah turun, kita akan tayangin lagi versi 2, versi 3. Director's cut ya. Biar kayak Justice League Jadi ya. trilogi ya. Gua kasih yang Jatuhnya slow motion ya. banyak. Jadi intinya ini slow-moin film ya. dokumenter benar-benar 3 pihak. Jadi kan Boim kalau Anda lihat tadi di film ada dia bilang yang kemarin kenapa kurang sesuai harapan karena bukan dari gua leh. Nah, ini di film ini Boim benar-benar terlibat. Jadi benar-benar dia ya bukan cuma eksekutif produser dan talent ya, tapi benar-benar Produser dia bukan. oh iya, bukan cuma produser dan talent, tapi benar-benar dia juga salah satu orang yang membuat film ini arahnya menjadi sekarang gitu. I see. Okay. Soalnya Boim juga, soalnya kan aku nggak bisa sering-sering nonton filmnya. Karena Kenapa nggak bisa tuh? Kenapa tuh? justru menurutku tuh kalau misalkan kebanyakan dari sisi akunya nanti jadi nggak asli gitu loh. Oh, I see. Nanti kayak benar kata masnya gitu, ini jelek nih di sini, ntar orang banyak kayak gitu kan, aduh angle gitu kan, belum lagi soal angle, ini kelihatan gendut gitu kan. Jadi gue nggak mau kebanyakan kayak gitunya, makanya gue alasan doang. Alasan. Makanya gue nggak mau nonton sering-sering filmnya dan di editingnya juga nggak terlalu pengen ikut campur gitu. Toh Boim tuh udah pasti tahu apa yang gue suka nggak suka. Jadi pokoknya apa Boim tuh pasti gue 90% bakalan setuju. Tapi juga kalau pas dari cut 1 tuh kan gue ngasih saran banyak. Oh ini ada nih, gue ingat ada footage-nya. Oh ini ada footage-nya. Oh ini ntar cari gitu. Tapi setelah itu ya udah aku lepasin. Ya dan kita juga udah tahu kok angle mana yang diinginkan Raisa kan. Angle kanan ya. Angle kanan. Tadi makanya gue Gitu. Jadi udah nggak perlu dikasih tahu kamera ambil dari sini. Jadi nggak ada komplain dari dia. Oh aku angle-nya benar semua gitu. Iya, masa gue kayak ke editor kayak cuma perkara angle doang gue permasalahin, kan nggak gitu kan bukan video klip. Ya paling kalau misalnya yang dari dia yang dipegang itu ya Zalinanya nanti kita kasih footage-nya ya karena kan dia ada dari selama ini ya ada konsistensi soal Boundaries itu ya. menampilkan Zalina. Jadi kita juga tahu dari awal ketika ngeliput atau ngambil gambar ya udah ini kita biar enak nanti supaya tidak repot ngedit gitu. Katanya Zalinanya mau dimasukin muka Kang Soleh. Iya nanti kalau ada yang keluar Terus kayak kebalik gini. dikasih Pas review ternyata pakai deepfake muka Soleh-Solihun. filter Soleh-Solihun. Kok bajunya kayak abang-abang? Pantesan ditutup-tutupin ya. Pantesan ini muka ibu bapaknya rupawan kok ini kok kayak Pantesan ditutupin. Oke, terjawab ya pertanyaan ya Mas ya. Terima kasih, thank you.